Kita eh, sedang membahas surat Al-Ma'un. Kita sudah membahas ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Ya, waktu itu kita bahas ad-din bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Jadi, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Atau apakah kamu tahu orang yang mendustakan pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri khas orang yang mendustakan agama itu tidak mau menghormati anak yatim. Mereka menghardik dan memperlakukan secara buruk pada anak yatim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang tidak menghormati anak yatim. Antara lain kita merawat mereka, mengurusi nasib mereka, makan mereka, pendidikan mereka, dan menjaga agar sampai harta mereka itu kita ambil, hak mereka jangan sampai kita kurangi. Terus ayat yang ketiga, termasuk ciri khas orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kalimatnya bukan tidak memberi makan kepada orang miskin, tetapi menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini lebih jauh daripada tidak memberi makan, tapi tidak menganjurkan. Itu pengertiannya lebih jauh, karena kalau tidak memberi makan, berarti orang itu sendiri tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan makanan untuk orang miskin. Tapi kalau tidak menganjurkan, itu bisa saja dia memberi makan kepada orang miskin plus menganjurkan orang lain. Atau kalau dia sendiri tidak punya cadangan untuk diberikan kepada orang miskin, setidak-tidaknya mendorong orang lain supaya memberi makan kepada orang miskin. Jadi ini pengertiannya lebih jauh dari situ. Saya coba cantumkan arti kosakata. Yahuddu artinya menganjurkan, ya, mendorong-dorong orang, memotivasi orang. Ta'am sebagai kata kerja yang dibendakan, artinya memberi makan. Untuk yang belajar lebih jauh tentang bahasa Arab, ta'am di sini artinya sama dengan it'am. It'am itu memberi makan. Al-miskin, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak cukupnya sangat banyak, misalnya penghasilan yang diperoleh itu hanya kira-kira 40% dari kebutuhan, maka orang itu biasanya disebut fakir. Jadi fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Nah, di ayat ini orang miskin saja itu sudah kita didorong-dorong untuk memberi makan. Coba kita tangkap pesan yang ada di situ. Pertama kita pahami dulu bahwa di alam raya ini Allah lah yang menyediakan makanan untuk manusia. Karena mereka membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup
Sedangkan hidup adalah modal utama bagi seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Allah menjanjikan imbalan bagi orang yang melaksanakan tugas itu mendapat pahala atau masuk surga. Jadi Allah tahu, tentu tahu karena Allah yang menciptakan, bahwa manusia itu butuh makan. Memang dibuat butuh makan supaya manusia itu merasa hidupnya itu bergantung pada Allah. Bagaimana tidak bergantung kepada Allah? Karena makanan apapun yang kita makan itu sumber utamanya adalah di tanaman atau di binatang. Tanaman itu datangnya dari Allah, tumbuh dari tanah yang menumbuhkan Allah. Dan tanaman menjadi makanan bagi binatang ternak, binatang yang kita makan. Binatang itu, hewan itu butuh makan, makanannya itu rerumputan dan sebagainya. Rerumputan itu tidak tumbuh kecuali dengan air yang menyediakan Allah. Allah mendatangkan air melalui hujan. Artinya kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah agar kita bisa tetap mempertahankan hidup. Sedangkan hidup itu sendiri adalah modal utama bagi kita untuk apa saja? Untuk melaksanakan tugas dari Allah, bahkan untuk menikmati makanan. Kita disuguhi makanan, tapi kalau kita sudah mati, nggak bisa. Kita disuguhi makanan, kalau kita tidak sehat juga tidak selera. Terus makanan itu sendiri datanya dari Allah, maka berarti kita itu bergantung pada Allah. Nabi Ibrahim mengungkapkannya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Dua benda yang sangat kita butuhkan. Kita butuh minum lebih, kebutuhan kita lebih ke situ dibanding dengan makanan. Dalam hal kalau kita tidak makan sehari, tidak makan 2 hari, masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak minum 2 hari, itu belum tentu bisa bertahan. Tapi makanan juga penting. Meskipun kita minum banyak, tapi kalau tidak makan, ya kita menjadi lemah. Ya. Tapi dua-duanya datangnya dari Allah. Nah, kebutuhan makan ini memang Allah tanamkan kepada kita manusia, termasuk para nabi. Para nabi, para utusan Allah juga butuh makan agar mereka bisa melaksanakan tugas menyampaikan pesan dari Allah. Para nabi, para utusan makan itu penting untuk menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa nabi itu manusia biasa. Jangan kamu kultuskan, jangan kamu anggap nabi itu Tuhan. Ya. Tuh lihat tuh, butuh makan. Ya, jadi makan bagi para nabi itu penting, tidak hanya untuk tenaga mereka sendiri, tapi juga untuk menunjukkan kepada manusia secara umum bahwa tuh nabi itu manusia biasa, jangan kamu sembah. Ya, jadi akan keterlaluan kalau ada orang menyembah manusia lain, meskipun manusia lain itu seorang nabi. Ya. Allah meyakinkan itu dengan firman-Nya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak mengutus sebelum kamu utusan-utusan kecuali mereka itu makan makanan dan mereka juga berjalan-jalan di pasar. Seperti kamu sendiri. Dan manusia yang diangkat jadi nabi juga tidak ada yang kekal. Saya tidak cantumkan di situ, tetapi bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 8. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
kami tidak menjadikan mereka para utusan itu badan-badan yang tidak makan makanan, dan kami juga tidak membuat mereka itu kekal. Jadi para utusan itu manusia biasa. Utusan manusia sebagai manusia biasa itu juga penting untuk memberi contoh bahwa mereka juga bisa menjalani apa yang ditugaskan kepada umatnya. Misalnya, ketika umatnya disuruh berpuasa, Rasul atau Nabi itu juga berpuasa. Bagaimana kalau utusan itu berupa malaikat? Malaikat itu tidak butuh makan. Kalau menganjurkan manusia untuk puasa, nanti manusia bisa bilang, enak aja kamu nyuruh puasa, kamu nggak butuh makan. Nah, tapi kalau nabinya itu manusia biasa, bisa beri contoh, nih aku manusia biasa, aku bisa puasa. Gitu. Ya. Karena makan adalah bekal utama bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan untuk melaksanakan kewajibannya, maka Allah menugasi orang-orang yang memiliki kelebihan makanan untuk menyisihkan dan membagikan sebagian dari makanan atau harta mereka kepada fakir miskin agar mereka bisa makan. Maka Allah memberi pengarahan Allah, misalnya setiap orang yang punya kelebihan harus membayar sedekah atau zakat. Dan sedekah atau zakat itu harus diprioritaskan untuk fakir dan miskin agar mereka bisa makan. Coba ayatnya mengenai sedekah atau mengenai zakat. Di surat At-Taubah ayat 60, firman Allah kan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal 'amil wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sedekah atau zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan juga kepada orang yang bekerja untuk mengurusi zakat, pada orang-orang yang mu'alaf, artinya perlu dilunakkan, kepada para budak agar bisa merdeka, dan orang-orang yang tenggelam dalam hutang agar bisa membayar hutangnya, dan orang-orang yang mengikuti atau sedang dalam perjalanan menuju Allah. Fisabilillah itu bisa berarti orang yang sedang berjuang mempertahankan agamanya Allah, baik itu berupa perang atau berupa kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya mempertahankan dan mensyiarkan agama Islam. Fariidatan minallah, itu kewajiban ketetapan dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Jadi yang disebut pertama sebagai orang yang berhak menerima zakat adalah al-fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Jadi Allah menganjurkan kita itu dengan berbagai cara. Caranya antara lain kita disuruh bayar sedekah atau zakat untuk orang miskin. Ada cara lain, Allah menggunakan momentum, ya. Momentum Idul Adha itu Allah gunakan untuk menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu orang yang berkorban dianjurkan makan sebagian dari dagingnya untuk diri sendiri dan keluarga, dan berikan sebagian kepada orang-orang miskin. Allah menyebutnya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian dari hewan kurban itu dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, sengsara itu karena tidak mempunyai persediaan makanan. Nah, supaya makin banyak orang yang memberi makan kepada orang miskin,
Allah juga menganjurkan orang yang tidak bisa puasa karena sakit yang tidak bisa sembuh atau karena terlalu tua, itu dianjurkan untuk membayar fidyah. Jadi, agar lebih banyak kesempatan bagi orang-orang miskin memperoleh makan, maka Allah mengizinkan pemberian makanan digunakan sebagai fidyah, gantinya puasa. Bagi orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan karena terlalu tua atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dengan begitu, ini kesempatan lagi orang-orang miskin mendapatkan makanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalani puasa, maka mereka boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ada lagi kesempatan yang digunakan oleh Allah supaya makin banyak orang yang memberi makan kepada orang miskin, yaitu kalau ada orang yang bersumpah lalu terus dia melanggar sumpahnya. Bersumpah, dikatakan bersumpah kalau kita menyebut nama Allah, demi Allah misalnya. Dia menjanjikan sesuatu atau dia punya nadar, pakai demi Allah kalau aku punya duit, aku akan pergi umroh. Dia harus pergi umroh. Tapi kalau tidak bisa, misalnya karena ada larangan, terus dia tidak bisa melaksanakan itu, lalu dia melanggar sumpah. Berarti kalau melanggar sumpah, maka dia membayar fidyah. Ya, tetapi kita hati-hati ya, kalau nazarnya itu ke Masjidil Haram, maka tidak boleh ditunda, tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau saya tadi menyebut karena ada PPKM, ada wabah, itu bukan membatalkan, tapi menunda. Nah, kalau kemudian membayar fidyah itu, membayar kafarah itu, kalau khawatir, ya kalau aku masih hidup ketika COVID ini sudah selesai, kalau aku sudah mati bagaimana? Nah, terus ya deh, aku tak bayar kifarat dulu, nanti kalau ada kesempatan jadi berangkat. Ya. Jadi kalau ada orang sumpah kemudian dia melanggar, maka harus membayar kifarat seperti disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tuh menganggap sumpah yang benar itu yang betul-betul dari hati. Terus kalau ada orang sumpah tapi tidak jalani, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dendanya yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi makan berupa makanan yang sedang, yang biasa dimakan untuk keluarganya, jangan kualitasnya yang lebih rendah. Atau au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau bisa juga memberi pakaian atau memerdekakan budak. Nah, ini supaya budak bisa pada bebas, maka orang yang melanggar sumpah disuruh memerdekakan. Nah, kalau tidak bisa memberi makan, memberi pakaian atau memberikan budak, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tidak bisa baru puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah yang kamu langgar. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpahmu. Ya, jadi alternatifnya di sini memberi makan dulu, atau kepilihan lainnya memberi pakaian, memerdekakan budak, atau puasa.
Tapi pilihan pertama itu memberi makan. Jadi Allah ingin memastikan bahwa orang yang miskin itu tetap bisa makan. Karena makan itu penting. Kalau orang miskin lalu tidak bisa makan, maka orang itu bisa terpaksa mencuri karena dia nggak tahan kalau tidak makan, bisa mati. Atau melihat anaknya nangis terus karena lapar, terus padahal dia tidak punya sumber daya untuk makan, lalu terus dia bisa melakukan kriminal dengan mencuri, merampok. Maka jangan sampai terjadi kejahatan semacam itu. Kita didorong banyak-banyak oleh Allah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, lagi yang digunakan oleh Allah untuk supaya memperbanyak orang itu memberi makan orang miskin, yaitu orang yang umroh. Ketika umroh atau haji, orang itu ihram. Ihram itu artinya mengharamkan yang biasanya halal. Misalnya, kalau kita digigit nyamuk, plek, terus kemudian lamuknya mati. Kalau kita sedang ihram, nggak boleh. Ihram itu tidak boleh membunuh binatang. Semut nggak boleh. Misalnya tiduran, wah ada semut merah ini, gigit, nggak boleh dimatikan. Nyamuk juga nggak boleh dibunuh. Kalau membunuh gimana? Denda. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Kalau kamu sedang ihram, jangan membunuh buruan, memburu rusa misalnya, terus mau dibunuh, disembelih, nggak boleh. Terus kalau misalnya ada orang yang membunuh binatang, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Kalau ada di antara orang yang ihram itu membunuh dengan sengaja, misalnya semut atau nyamuk, maka dia membayar denda diumpamakan dengan binatang ternak. Nah, kalau semut itu binatang ternaknya apa? Nah, itu minta diadili atau diputuskan oleh hakim yang adil. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah, yang dihadiahkan di sekitar Ka'bah. Atau kafaratun ta'amu miskin, membayar kafarat dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, kalau menyembelih binatang ternak itu juga untuk orang miskin, disembelih kemudian dagingnya dibagi orang miskin. Nah, kalau tidak mampu membeli kambing misalnya, ya udah memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi banyak hal yang digunakan oleh Allah sebagai kesempatan untuk mendorong orang memberi makan. Allah juga menggunakan hukuman bagi orang yang melanggar suatu peraturan untuk memberi makan orang miskin. Dalam hal ini aturannya kalau sedang puasa Ramadan itu tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Terus kalau ada orang tidak sengaja misalnya atau lupa berhubungan, wah gimana? Ini kebetulan ada kasus pada zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menyampaikan begini, ya Rasulullah, alaktu, aduh celaka aku Rasulullah. Wah ma'alakta, celaka apa? Jadi datang-datang itu tiba-tiba langsung, ya wah Rasulullah, celaka aku. Celaka apa? Waqatu ala imraati fi Ramadan. Saya menghubungi istriku di waktu bulan Ramadan. Jadi dia melanggar. Terus bagaimana Rasulullah? Aku harus apa? Terus Rasulullah bertanya, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah?
Bisa nggak kamu memerdekakan budak? Kamu beli, kalau kamu punya budak ya kamu merdekakan, atau kamu beli budak kemudian kamu bebaskan. Lah, nggak ada Rasulullah. Oke, alternatif lain. Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Bisa nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau ada putus di jalan, harus diulang lagi dari nomor 1, dari hari yang pertama. Jadi harus berturut-turut. Jawabnya, lah nggak sanggup Rasulullah. Mungkin orangnya sudah tua begitu. Terus alternatif lain, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Bisa nggak kamu memberi makan kepada 60 orang miskin? Jadi kalau puasa kalau tebusannya puasa 2 bulan, 2 bulan itu 60 hari. Diganti dengan makanan 1 hari, jika diganti dengan memberi makan kepada 1 miskin, 1 orang miskin. Jadi kalau 60 hari ya memberi makan kepada 60 orang. Nggak punya Rasulullah. Lalu dia duduk tertegun lalu Rasulullah tiba-tiba ada orang datang membawa sewadah kurma. Fa'utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun. Orang membawa kurma sewadah begitu. Terus, wah, kalau kamu nggak punya makanan untuk memberi makan, udah ini dah. Kurma ini yang Rasulullah diberi oleh orang, langsung diberikan pada dia. Tasaddaq bihada. Sedekahkan. Orang itu bertanya, aku berikan kepada siapa Rasulullah? Ala afqara minna. Apakah aku berikan kepada orang yang lebih miskin dari aku? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Di daerahku antara 2 bukit, gak ada orang yang lebih miskin dari aku, Rasulullah. Jadi diberikan kepada siapa? Aku ini yang paling miskin. Rasulullah tertawa. Fadhahikan Nabi. Tertawa. Terus tertawanya itu sampai giginya kelihatan. Rasulullah bijaksana sekali. Idhab fa'at'imhu ahlak. Udah, pulang saja. Kurma ini berikan makan kepada keluargamu, karena keluargamu yang paling miskin. Jadi sedekahnya kepada anggota keluarganya sendiri. Jadi ini pesan yang bisa kita tangkap adalah bahwa sebanyak mungkin kita gunakan kesempatan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kesan yang kita peroleh juga dari hadis ini, betapa fleksibelnya hukum Islam. Jadi ada alternatif, memerdekakan budak, puasa 2 bulan. Kalau nggak bisa puasa ya memberi makan. Bahkan kalau tidak ada orang lebih miskin ya udah berikan kepada keluargamu. Gitu. Ya. Kan keluarganya itu orang miskin juga. Gitu. Terus Allah juga menggunakan memberi makan itu sebagai hukuman bagi orang yang melanggar sumpah dzihar. Sumpah dzihar itu dulu tradisinya orang Arab. Suka-suka menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, menurut tradisi Arab, kalau ada seseorang menyamakan istrinya dengan ibunya, itu tidak boleh, sejak itu tidak boleh menggauli istri. Kemudian ada seorang wanita lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, suamiku ini sumpah dzihar. Sumpah dzihar itu menyamakan aku dengan ibunya. Gimana Rasulullah? Terus Rasulullah bilang, ya nggak boleh. Kamu nggak boleh digauli lagi oleh suamimu. Nah, istri ini seneng sama suaminya. Ya suaminya ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang aneh. Tapi yang namanya cinta itu suaminya macam-macam itu juga masih ada rasa cinta, nggak mau pisah. Rasulullah gimana kalau nggak boleh? Terus Rasulullah bilang, ya begitu, haram dia untuk kamu. Ini wanita ini kalau bahasa sekarang itu ngeyel.
Rasulullah, aku ini tanya kepada Allah, aku tidak tanya kepada engkau sebagai manusia. Aku tanya kepada Allah, tolong jawab, mohonkan jawaban dari Allah. Allah nuruti juga di surat surat Al-Mujadilah, namanya saja Al-Mujadilah, orang yang membantah. Karena wanita ini membantah. Membantahnya karena kasus dia dizihar oleh suaminya, tapi dia tidak mau kalau kemudian dia dipisahkan dari suaminya. Sedangkan tradisi orang Arab itu tidak boleh lagi. Dia maksudnya nawar. Gimana menurut Allah? Terus turun surat Al-Mujadilah itu di ayat, mulai dari ayat 1, 2, 3, saya ambil ayat yang keempat. Oke, boleh kembali, tapi harus puasa 2 bulan. Famalam, ini kewajiban pertama memerdekakan budak di ayat ketiganya. Oke, boleh suamimu kembali kepada kamu, tapi suamimu harus memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, ayat keempatnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau dia tidak bisa mendapatkan budak atau tidak punya, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, jadi Allah menggunakan memberi makan itu sebagai hukuman bagi orang yang melanggar peraturan. Terus bagaimana orang yang tidak melanggar? Memberi makan itu juga didorong oleh Allah sebagai pendidikan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau tadi contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, orang yang melanggar hukumannya memberi makan. Nah, yang berikutnya ini adalah dia tidak melanggar apa-apa, dia orang baik. Nah, terus didorong oleh Allah, beri makan, kamu nanti dapat pahala. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, Ayyul Islami khair? Praktek Islam yang kayak apa yang bagus itu? Apa praktek Islam? Jadi ini kira-kira kan pertanyaannya bukan sholat, puasa. Kalau itu udah tahulah. Tapi apa kegiatan apa yang bagus menurut Islam? Jawaban Rasulullah, tut'imut ta'am. Kamu memberi makan kepada orang lain. Tentunya orang miskin. 1. Wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu mendoakan selamat kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi kalau kita ketemu orang, baik kita kenal atau tidak, kita doakan selamat. Wujudnya apa aja selamat? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan mudah-mudahan kamu selamat. Nah, kalau kita berangkatnya sudah dengan semangat mudah-mudahan kamu selamat, kan kita tidak ingin melukai dia, tidak ingin mencelakakan dia, tidak ingin melukai pakai tangan atau melukai hatinya pakai kata-kata. Jadi mulai dari pertama sudah dikondisikan bersaudara. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Nah, itu termasuk baiknya seseorang dalam beragama Islam. Terus juga Rasulullah mengatakan bahwa orang Islam yang baik itu tidak akan membiarkan tetangganya lapar, tapi dia sendiri kenyang. Ada Rasulullah bersabda, dikutip oleh Abdullah bin Abbas. Sabda Rasulullah, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukanlah atau tidak ada seorang mukmin yang dia sendiri kenyang sedangkan tetangganya lapar. Jadi dia tidak akan membiarkan tetangganya lapar. Kasih. Ini saya pernah mendengar cerita dari seseorang teman
asalnya Aceh. Dia bekerja dan pindah di Amerika, di Seattle. Seattle itu ibu kota dari negara bagian namanya Washington. Bukan Washington DC, tapi state namanya Washington. Negara bagian namanya Washington. Ibu kotanya Seattle. Dia tinggal di sana. Terus dia bersama teman-temannya bikin kumpulan pengajian. Kumpulan pengajian, terus yang ngaji ada juga bule-bule. Ada yang bule datang asalnya belum Islam, kemudian masuk Islam. Ada seorang bule asli Amerika ikut ngaji. Ternyata di pengajian itu tekanannya pada pemberian hak kepada pemiliknya. Jadi kita punya tetangga, hak tetangga apa? Oh, tetangga itu harus dihormati. Kita punya tamu, hak tamu apa? Kita punya anak, apa hak anak yang harus aku berikan? Kita punya orang tua, apa hak orang tua yang harus aku laksanakan? No, itu pendidikannya itu banyak, pembahasannya itu banyak seperti itu. Nah, wanita yang baru Muslim ini, dia tinggal di apartemen. Di apartemen di sana itu kan kayak seperti rumah besar, ya seperti di sini itu, ya apartemen di sini kan banyak juga sekarang. Ya. Jadi satu gedung itu ditinggali oleh banyak keluarga. Nah, dia tinggal di situ. Setelah dia mempelajari ini, jangan sampai ada orang mukmin kenyang, tapi tetangganya lapar. Dia tiap hari memberi makan kepada tetangganya. Diketuk pintunya, terus kasih makanan. Ketuk, kasih makanan. Kalau diketuk kok nggak ada respon, ditaruh di depan pintu. Terus satu saat ada kesempatan bertemu, ada suatu kegiatan sosial begitu, terus ketemu tetangganya, bertanya, kok kamu memberi kami makanan setiap hari, itu apa maksudnya? Dia bilang, saya orang Islam. Menurut Islam, kita tidak boleh kenyang sementara tetangga kita lapar. Saya tidak tahu kalian itu lapar atau tidak. Saya tidak tahu kalian punya makanan atau tidak. Maka daripada aku salah, udah aku kasih saja. Terus ada yang bilang, oh aku punya cukup kok setiap hari. Oh ya udah, kalau begitu besok tidak dikasih lagi. Jadi berangkatnya itu kasih saja, gitu. Beri saja. Nanti kalau ternyata sudah punya, nggak usah. Nah itu berarti orang itu sangat memperhatikan. Tapi kok kenapa kita yang di sini sejak lahir kita Muslim, tapi kita kurang memperhatikan tetangga kita? Nah, Rasulullah sendiri juga memberi contoh suka menjamu makanan. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu suka mengundang orang untuk makan. Konon ceritanya Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, nyari teman dulu. Kalau ada orang lewat, panggil, ayo makan. Karena kalau nggak ada orang lewat, dia cari. Dia jalan, itu ada orang, ayo makan sama aku. Itu semangatnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga sering-sering mengundang orang untuk makan. Ini ada ayat yang menunjukkan semacam itu di surat Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah Nabi kecuali kalau kamu memang diizinkan untuk makan di situ. Tapi jangan menunggu-nunggu waktu masak. Jangan melihat ini makanannya apa terus kemudian dibahas. Udah, kalau walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau kamu sudah dipanggil, silakan masuk. Tapi fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kamu sudah selesai makan, bubar. Keluar. Supaya tidak mengganggu privasi Rasulullah SAW. Jadi
Kalau diundang makan. Terus begitu waktu makan, terus selesai pergi. Jangan nongkrong di situ ngobrol. Wala musta'nisina li hadits, jangan asik memperpanjang percakapan. Jadi ada ceritanya Rasulullah mengundang para sahabat untuk makan. Oke, mereka sudah makan. Habis itu beberapa tidak pulang, ngobrol saja di situ. Rasulullah gelisah. Tapi orang-orang nggak paham kalau Rasulullah itu gelisah. Lalu datanglah Umar. Umar datang, makan sudah selesai, mereka pada ngobrol. Terus dia melihat Rasulullah gelisah. Kenapa ini? Kegelisahan itu dibaca oleh Umar. Bisa dibaca dengan body language. Body language-nya gini. Rasulullah duduk bersama mereka, terus berdiri ke arah pintu. Balik lagi duduk. Berdiri lagi ke arah pintu. Nah, ini kan, Rasulullah menghendaki orang-orang ini keluar lewat pintu. Nah, itu body language. Jadi, mempelajari body language itu penting supaya kita bisa memahami perasaan orang lain. Orang-orang ini tidak ngerti perasaan Rasulullah. Untung Umar paham. Terus Umar, ya orangnya galak. Ngapain kamu sini berlama-lama? Pulang. Sudah selesai makan, pulang. Pulang semua. Ini ceritanya. Nah, ini lalu turun ayat ini. Kalau kamu dipanggil makan, silahkan makan. Tapi begitu selesai faidah ta'imtum fantashiru. Terus pergilah. Nah, poin yang saya ingin tekankan adalah bahwa Rasulullah sendiri suka memberi makan kepada orang lain. Nah, makan itu kalau misalnya kita jatah untuk 6 orang, kemudian kita manggil 1 orang gabung, itu boleh dibilang nggak terasa itu. Jadi malah misalnya jatah 3 orang dimakan 4 orang, jatah 4 orang makan 5 orang, supaya bisa memasukkan orang lain. Ya. Dan kita dianjurkan ketika memberi makan kepada orang miskin, niatnya hanya untuk mencari ridho Allah, titik. Tidak mengharapkan orang itu berbuat baik pada kita, tidak mengharapkan dia berterima kasih. Nah, itu digambarkan oleh Allah di surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Orang yang baik, orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang begini ya, itu yang kalau punya nazar mereka laksanakan dan sebagainya. Terus salah satu ciri khasnya orang baik yang bakal masuk surga adalah orang yang memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan perang. Tawanan perang aja namanya tawanan itu kan tadinya musuh. Kemudian dari tawan harus diperlakukan dengan baik, kasih makan. Nah, makanan apa yang diberikan? Ala hubbihi. Kita sendiri harus menyukai makanan itu. Jangan kita memberi makan makanan yang kita sendiri udah gak suka. Terus dari hati, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepada kamu itu hanya untuk mencari ridha Allah saja. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu, wala syukura, dan juga tidak membutuhkan rasa terima kasih. Jadi kalau memberi orang tidak terima kasih, biarin aja, itu urusannya dia dengan Allah. Tentu kalau kita diberi, jangan diam aja, kita mesti terima kasih. Tapi kalau kita memberi, pada gilirannya kita memberi, orang itu tidak terima kasih, biarin aja. Kita berarti dites oleh Allah, lillahi ta'ala benar apa enggak gitu. Terus memang memberi makan kepada orang lain itu seringkali dirasa berat. Kenapa? Karena banyak orang khawatir kalau memberi makan orang lain nanti cadangannya kurang.
Kalau cadangannya kurang, aku besok makan apa? Minggu depan aku makan apa kalau aku ngasih orang banyak-banyak begitu. Nah, itu menyebabkan memberi makan orang lain itu rasanya berat kalau tidak dilatih. Ya. Nah, berat itu seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah. Kenapa orang tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Mendaki itu kan kita harus membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi berarti berat dan sulit. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu? Cara hidup atau perilaku yang berat itu. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak waktu itu kan mahal, harus mengeluarkan duit banyak supaya dia merdeka. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah, atau memberi makan di hari-hari atau di masa-masa paceklik. Nah, sekarang ini ada pandemi begini kan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau banyak orang yang tiba-tiba dagangannya nggak laku begitu. Nah, ini saat-saat yang banyak orang butuh makan. Juga memberi makan kepada yatiman dan makrobah, anak-anak yatim yang dari keluarganya, atau miskinan dan matrobah, atau kepada orang-orang miskin yang lusuh. Lusuh itu karena nggak punya air, nggak bisa mandi. Kalau orang kafir itu tidak mau. Jadi kan ayat kita berangkatnya membahas wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu antara lain ciri khasnya tidak mau menganjurkan memberi makan. Nah, orang kafir memang kecenderungannya tidak mau memberi makan. Bahkan ada orang kafir yang sudah tidak mau memberi makan, masih ngolok-ngolok lagi. Seperti yang digambarkan di surat Yasin. Wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anud'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Kalau orang kafir itu disuruh memberi makan untuk bersedekah kepada orang miskin supaya bisa makan, lalu mereka bilang kepada orang mukmin yang menganjurkan, apakah kita memberi makan kepada orang yang kalau Allah sendiri mau orang itu diberi makan? Orang itu menjadi miskin, yang membuat miskin kan Allah. Kalau Allah membuat mereka miskin, ya memang dikehendaki mereka tidak bisa makan. Nah, kalau Allah saja menghendaki dia tidak bisa makan, kok kita ngasih? Berarti kita bertentangan dengan kehendak Allah dong. Itu orang kafir. Menyebut-nyebut Allah bukan dalam rangka taat, tapi malah mengolok-olok, malah mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin, kamu ini sesat benar. Jadi mengatakan orang mukmin itu sesat benar. Aku punya ada salah satu teman yang saya kenal itu bilang, aku ini niru bapakku. Bapakku benci sama orang miskin. Kenapa? Mereka miskin kan dibuat sendiri. Mereka waktu kecil nggak mau sekolah, terus malas bekerja. Ya kalau mereka miskinnya, salahnya sendiri, gitu. Jadi dengan begitu dia terpengaruh tidak suka sama orang miskin, karena mereka miskin itu ya ulahnya sendiri. Enggak lah, itu mereka malas, itu kan sudah dapat hukuman. Bahwa mereka menjadi miskin itu kan sudah menjadi hukuman. Menghukum itu haknya Allah. Jadi udah biarkan Allah yang menghukum dengan caranya Allah. Tapi yang kita tahu, orang itu tidak bisa makan. Nah, kita dianjurkan oleh Allah, kalau ada orang nggak bisa makan, kasihlah makan. Jadi bukan pada posisi kita untuk menghukum orang itu. Misalnya biarin aja, salahnya sendiri, dia malas sekolah, malas bekerja. Enggak, bukan posisi kita seperti itu. Kita dilatih, coba kita ini bergantung pada harta apa enggak. Kita ini mencintai harta apa enggak. Jangan-jangan kita lebih mencintai harta daripada Allah, gitu. Jadi tataran kita di situ.
Dan memang orang yang tidak mau memberi makan itu ya tempatnya di neraka. Seperti ada dialog antara orang surga dan orang neraka. Orang surga bertanya kepada orang yang di neraka, "Masalakakum fi sakor?" Apa sih yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Orang yang di neraka bilang, "Qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nut'imul miskin." Iya, dulu kalau waktu masih hidup di dunia aku tidak sholat dan aku tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Nah, supaya kita tidak masuk neraka sakor, mari kita rajin-rajin memberi makan kepada orang yang kesulitan. Ya, saat ini adalah saat yang bagus untuk menolong orang dalam hal makan, karena banyak orang kehilangan makanan, banyak orang yang penghasilannya menjadi makin sedikit. Ya. Kita lihat ada orang membuka restoran, ternyata nggak laku, malah harus ditutup. Padahal sewa gedungnya saja, sewa rumahnya mahal. Terus merekrut karyawannya juga mahal. Terus ternyata harus tutup. Karyawannya kalau tidak dibayar, itu makan apa? Dan kalau misalnya terpaksa tidak bisa membayar, lalu mereka karyawan itu menjadi tidak punya pekerjaan. Ini juga potensinya menjadi lapar. Jadi mari kita hindari, jangan sampai kita termasuk apa yang disebut oleh Allah di ayat ketiga dari surat Al-Ma'un.